Bismillahirrahmanirrahim. Metode syarah hadis ijmali, maudhu'i, dan tahlili. Dan yang pertama yaitu metode maudhu'i. Metode maudhu'i adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema-tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu itu ditelusuri dan dihimpun yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Misalnya pendidikan menurut perspektif hadis dalam kitab karya Al-Bukhari atau wanita dalam kitab karya Muslim, atau menghimpun hadis-hadis yang berbicara tentang puasa Ramadan, ihsan atau berbuat baik dan lain sebagainya. Tema-tema seperti ini sekarang sedang dikembangkan dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertai di berbagai perguruan tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu metode tahlili. Metode syarah tahlili adalah metode yang menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercangkup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah. Dalam menyajikan penjelasan atau komentar, seorang pensyarah hadis mengikuti sistematika hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam sebuah kitab hadis yang dikenal dari Al-Kutub As-Sittah. Pensyarah memulai penjelasannya dari kalimat demi kalimat, hadis demi hadis secara beruntutan. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung hadis seperti kosakatanya, konotasi kalimatnya, latar belakang turun hadisnya jika ditemukan kaitannya dengan hadis lain, pendapat-pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadis tersebut itu baik yang berasal dari sahabat, para tabi'in maupun para ulama hadis. Dan yang ketiga yaitu metode ijmali atau metode global adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada dalam Al-Kutub As-Sittah secara ringkas, tapi dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami. Metode ini mempunyai kemiripan dengan metode tahlili dari segi sistematika pensyarahannya. Perbedaannya itu terletak pada segi uraian penjelasannya. Metode tahlili sangat terperinci dan panjang lebar sehingga pensyarahannya itu lebih banyak dan dapat mengemukakan pendapat dan ide-idenya. Sedangkan metode ijmali penjelasannya sangat umum dan ringkas. Dan kitab-kitab syarah yang mengikuti metode ini antara lain Syarah Al-Suyuti Sunan Al-Nasai karya Jalal ad-Din Al-Suyuti, Qut Al-Muqtadi ala Jami' Al-Tumuzi karya Jalaluddin Al-Suyuti, Aun Al-Ma'bud Bud Syarah Sunan Abi Dawud karya Muhammad bin Ashraf bin Ali Al-Haidar Al-Siddiqi Al-Azim Al-Azim Abadi. Dan yang selanjutnya yaitu beberapa kitab syarah dari kitab-kitab hadis, yang terutama kitab syarah Sahih Imam Bukhari. Nama pengarang Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Ashqalani Al-Misri. Nama kitab yaitu Fathul Bari Bisyar Sahih Al-Bukhari. Dan metode penulisannya yaitu pembahasan yang ditinjau dari ilmu bahasa, ciri utama masing-masing istilah secara lugawi dan syar'i, perbandingan redaksi, riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fikih, pengungkapan keterangan ilmu hadis, sanad dan matannya, sampai pelajaran penting dan hikmah hadis. Dan juga kelebihan kitab Fathul Bari ini merupakan kitab yang sangat paripurna dalam syarah hadis, sehingga segala hal berkaitan dengan syarah hadis nyaris didapatkan di sini, sehingga para ulama itu memuji kitab ini la hijrata ba'dal fathi, atau bisa juga tidak berupa berhijrah ke kitab hadis lain selama ada hadis Fathul Bari. Dan yang kedua yaitu Badr al-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa Ibnu Ahmad bin Al-Husain bin Yusuf bin Mahmud Al-Halabi Al-Ashir Al-Ainataini Al-Qahiri. Kitab yang
yang dibuat oleh beliau yaitu kitab syarah kitab Umdah Al-Qari. Dan juga metode penulisannya itu menulis subjudul dan mensyarahnya secara panjang lebar, menulis satu hadis kemudian mensyarahnya. Syarahan dimulai dengan perkataan hubungan hadis dengan sabda Rasulullah, menjelaskan risalah atau rawinya, menerangkan hadis-hadis lain yang berkenaan dengan hadis ini dan siapa saja yang meriwayatkannya. Terus menerangkan bahasanya. Kelebihan dari kitab ini yaitu sangat panjang, luas penjelasannya, terutama dalam bidang kebahasannya. Kitab ini juga menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis. Secara fisik, kitab Umdah Al-Qari lebih besar dan tebal dibanding kitab Fathul Bari. Kekurangan dari kitab ini yaitu dalam mensyarahi antara bab satu dan bab yang lain tidak selalu sama. Terus menukil dari kitab Fathul Bari tetapi tidak mencantumkan footnote dan sulit dipahami oleh para pemula. Dan yang ketiga yaitu Umar bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Sirajuddin Abu Hafs Al-Ansyari Al-Wadi Al-Wadi At-Taqriri Al-Misri Asy-Syafli. Nama kitabnya yang beliau karang yaitu Ibnu Mulaqin. Dan metode penulisannya itu kitab syarah ini disusun selama 22 tahun, yaitu dimulai 762 sampai 785 Hijriah. Naskahnya selesai pada hari Ahad bulan Muharram tahun 785. Kitab ini berdiri dari jilidnya. Jilid pertama berupa muqaddimah, pentakik, dan bagian kedua merupakan muqaddimah penulis. Jilid kedua sampai ke 33 jilid merupakan isi pembahasan, sedangkan jilid ke-34 dan 36 merupakan daftar isi yang merupakan indeks kitab. Dan yang kedua yaitu Syarah Imam Muslim. Adapun pengarang Syarah Imam Muslim yang pertama yaitu Imam Nawawi. Nama kitabnya Kitab Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim. Metode penulisannya itu silsilah sanad antara dirinya dengan Muslim, syarah-syarah Imam Muslim dalam menerima sebuah riwayat hadis, dan juga perbedaan akhbarna dan haddatsana. Dan dalam muqaddimahnya Imam Nawawi juga terlebih dahulu memberikan pengertian hadis marfu, mauquf, maqtu, dan mursal, dan perbedaannya pendapat para ulama dalam mendefinisikannya. Dan yang ketiga yaitu Abu Abdullah Al-Maziri, Imam Mujtahid asal pesisir Afrika Utara. Nama kitabnya Al-Mu'allim bi Fawadil Muslim. Metode penulisannya itu kebanyakan penjelasan terpusat pada hukum-hukum fikih dan tafsir mufradat asing. Beliau juga memberikan perhatian dalam penjelasan tentang masalah akidah. Kitab Al-Mu'allim dicetak dalam 3 volume jilid, salah satunya ditahqiq oleh Muhammad Asy-Syadzili An-Naifir. Kelebihan dalam kitab ini, beliau tidak konsisten dalam penjelasannya sesuai dengan urutan di Sahih Muslim, dan juga beliau juga tidak banyak menjelaskan hadis yang ada di Sahih Muslim. Dan yang ketiga yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Khalifah Al-Washarani Al-Maliki. Nama kitabnya Ikmalul Mu'allim. Metode penulisannya Al-Washarani itu menjelaskan apa yang tidak dijelaskan oleh Al-Maziri dari segi penjelasan makna, istinbat hukum, dan mufradat gharib. Beliau menjelaskan perkataan Al-Maziri, Al-Jiyani, dan beberapa elit muhaddisin. Dan yang ketiga yaitu Syarah Sunan Abu Dawud. Yang pertama, nama pengarang Al-Syekh Al-Qumah Al-Muhaddis Al-Fabir Al-Faqih Khalil Ahmad bin Majid Ali bin Ahmad Ali bin Qutb Ali bin Ghulam Muhammad Al-Ansyari Al-Hanafi Al-Anbitawi. Nama kitab Basdal Al-Majhud fi Halli Sunan Abu Dawud. Metode penulisannya dari segi penulisan lebih banyak merujuk kepada fikih karangan ulama mazhab Hanafi. Di samping itu menyebutkan munasabah hadis dengan terjemah bab di tempat yang tersembunyi, menyantumkan sebagian yang penting dicari untuk kemaslahatan.
Dan yang ketiga yaitu Syekh Muhammad Syams Al-Haq. Metode penulisannya yaitu menjelaskan beberapa permasalahan penting yang terkandung dalam hadis. Kedua, menjelaskan beberapa sisi bahasa hadis yang dirasa sulit dipahami tanpa ujung lebar. Dan yang ketiga, tidak panjang lebar dalam memaparkan dalil-dalil sebagai mazhab. Dan yang ketiga, Mahmud ibnu Ahmad ibnu Musa ibnu Ahmad ibnu Husain ibnu Yusuf ibnu Mahmud Al-Aintabi Al-Habib Al-Qahiri Al-Hanafi. Metode penulisannya, ia tak lupa mencantumkan biografi panjang pengarang kitab, yakni Badruddin Al-Aini. Selanjutnya, masih dalam muqaddimah, ia menjelaskan panjang lebar mengenai konsep ulumul hadis yang dipergunakan Abu Daud dalam kitab sunannya. Dan yang ketiga yaitu Syarah Sunan Tirmizi. Yang keempat, Syarah Sunan Tirmizi. Nama pengarang Abu Al-Ali Muhammad Abdul Ar-Rahman bin Al-Alamah Al-Hafidh Al-Huj Al-Syekh, atau dikenal dengan Al-Mubarakfuri. Nama kitabnya Kitab Tuhfatul Ahwazi. Metode penulisannya, ia menulis biografi setiap periwayat dari periwayat, mentakhrij hadis yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan mengemukakan dalam bab-bab, menjelaskan setiap periwayat dalam sanad hadis yang termuat dalam Jami' At-Tirmizi secara rinci. Dan yang kedua yaitu Abu Bakar Ibnu Al-Arabi atau Ibnu Arabi. Metode penulisannya, dalam metodenya beliau menjelaskan Sahih Tirmizi dalam beberapa poin seperti penjelasan isnad, rijal hadis atau perawi, kata-kata yang gharib dalam Sunan Tirmizi, penjelasan nahwu ulasan, tauhid, ahkam hikmah dan huktah. Dan yang ketiga Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Metode penulisannya, di dalam menjelaskan hadis Al-Marbawi tidak mengulang penegasan yang dibuat oleh Al-Imam Tirmizi, di mana Imam Tirmizi itu sering memberikan komentar terhadap status makna-makna hadis yang ditulis di dalam sahihnya. Dan yang selanjutnya yaitu Syarah Sunan Ibnu Majah. Nama pengarang Imam Abu Syairi. Metode penulisannya yaitu metode yang digunakan penulis menurut Mahmud Al-Taha adalah penyusunan penghimpunan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab lain-lain, dan menurut Bushairi metode digunakan mencakup 5 kitab, Sahih Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmizi, dan Nasa'i. Dan yang kedua Abdullah Al-Aldin Al-Mughlatoy bin Kilij bin Abdullah Al-Baghyari Al-Mashri Al-Hakari Al-Hanafi. Nama kitabnya itu Syarah Sunan Ibnu Majah. Metode penulisannya itu, tadi yang Imam Abu Syairi itu saya belum sebutkan, nama kitabnya itu Misbahu Az-Zujajah fi Fawaid Ibnu Majah. Oke, lanjut. Untuk metode Syarah Sunan Ibnu Majah, yaitu metode yang digunakan dalam kitab ini yaitu penulis menggunakan beberapa lafaz. Sahih yang dimaksud ini adalah jika ada satu hadis atau dua hadis, lihat dulu apakah keduanya terdapat asar atau tidak, baik dari segi riwayat atau dirayah. Dan yang ketiga Syekh Muhammad bin Ali Adam Al-Ityubi Hafidhahullah. Nama kitabnya Masyrikul Anwar Al-Wahajal wa Mautali Al-Ashrol Bahaja fi Syarhi Ibnu Majah. Kitab ini beliau menjelaskan syarahnya dengan secara sempurna, dengan maqasidnya dan jelas pembahasannya, dan penjelasannya mencakup semua macam ilmu, baik dari segi pemahaman dan penjelasan bahwasanya kitab ini yang paling penting bagi thalabul ilmu. Dan yang selanjutnya yaitu Syarah Sunan An-Nasa'i. Nama pengarang Imam Asyuyuti. Nama kitab Sunan An-Nasa'i. Metode penulisannya itu menjelaskan para perawi hadis, menjelaskan makna dan hubungan antara ayat Al-Quran. Kelebihan dari kitab ini penjelasannya singkat dan dapat dipahami. Kitab syarah ini memberikan penekanan pada aspek nama-nama rawi, penjelasan lafaz, serta menyebutkan sebagian hukum-hukum dan etika.
Kekurangan dalam kitab ini itu terkadang tidak konsisten dalam mencantumkan ayat Al-Quran hanya pada bab Thaharah dan bab tentang air saja. Beliau cenderung banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i. Dan yang kedua yaitu Al-Imam Muhammad Hayat bin Ibrahim Al-Sindi Al-Madani. Nama kitabnya Syarah Sunan An-Nasai. Metode pensyarahannya yaitu memenggal bagian-bagian kalimat dari matan hadis, kemudian diberikan penjelasan maksudnya, terkadang menyinggung sabab urut, tidak mengutip pendapat ulama lain dalam memberikan syarah. Kelebihan dalam kitab ini memberikan kejelasan akan makna, kata, dan pemahaman suatu hadis, memberikan kemudahan dalam membaca hadis karena isyarat baca dan telah syarat. Penjelasan tidak berbelit dan mudah dicerna. Kekurangan dalam kitab ini tidak memberikan penjelasan informasi rawi dan jarang sekali atau tidak pernah memberikan penilaian terhadap kualitas hadis. Dan yang ketiga yaitu Al-Syekh Al-Alama Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Usyuli Muhammad bin Ali bin Adam bin Musya Al-Isyubi. Nama kitabnya kitab Zakhiratul Labafil Syarhi Al-Mujtaba. Dalam kitab ini terdapat 50 bab mengikuti susunan pada Sunan An-Nasai, mulai dari bab Thaharah sampai bab Usyrabah. Dalam pensyarahannya, setelah beliau memaparkan bab terkait hadis tersebut, kemudian beliau dijelaskan rijalul hadis secara lengkap. Kemudian beliau jelaskan rijalul hadis. Kelebihannya dimulai oleh para ulama sebagai kitab Syarah Sunan An-Nasai yang paling lengkap, menyebutkan rawi hadis secara lengkap, dijelaskan secara jelas dan terstruktur pada setiap babnya, mulai rijalul hadis, latiful isnad disyarah. Kekurangan dalam kitab ini yaitu kurang cocok untuk pembaca kalangan pemula. Dan yang terakhir Syarah Al-Muwatta Ad-Darimi Musnad Ahmad. Dan yang pertama Muwatta. Nama pengarang itu Syarah Muwatta. Nama pengarangnya Khalab Ibnu Sulaiman Ibnu Sa'ad atau Sa'id atau Sa'dun Ibnu Ayyub Abu Al-Walid Al-Tujaibi Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Bashi Al-Tamimi Yaqut Abu Abdullah Al-Hamawi Ar-Rumi Syihabuddin. Nama kitab Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta. Metode tulisannya itu mengeluarkan ayat Al-Quran sebagai mana mushaf syarif, terus mengeluarkan hadis dari kitab sunan, dan juga mencari makna yang gharib dengan kamas. Yang kedua yaitu Musnad Ahmad. Syarah Musnad Ahmad pengarangnya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitabnya Al-Aqwi Al-Musyaddad Al-Awal Al-Musyaddad. Kitab ini dibangun atas 3 komponen ulama besar dalam permasalahan musnad. Di antara mereka Imam Ibnu Al-Jauzi, Imam Al-Iraqi, Ibnu Hajar. Kitab ini diutamakan berdasarkan pokok atas tuduhan Musnad Ahmad, dan kitab ini mencakup dari semua kitab hadis. Metode tulisannya, beliau menertibkan musnad para sahabat karena banyak perbedaan dalam jumlah atau bilangan musnad. Maka dari itu kitab ini ditulis sebagai bentuk dalam menertibkan atau merupakan jumlah musnad. Dan yang ketiga yaitu Syarah Darimi. Yang pertama syarahnya itu Al-Imam Syahid Hashim bin Abdullah Ahmad Al-Gharami Al-Hashi Al-Haqi. Nama kitabnya Fat Al-Manan Bisyarhi Fat Al-Manan. Beliau menulis kitab ini Syarah Sunan Ad-Darimi berdasarkan tema-tema fiqih. Dalam kitabnya memuat 20 tema pembahasan, diawali dengan awal bab yang menerangkan tentang tanda-tanda kenabian. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.